kelompok Raja Salman. Sebelumnya perkenalkan, saya Syakila Ifasa, absen 34. Saya Fitza Marani, absen 12. Saya Nela Fauzia, absen 25. Saya Salori Laisha, absen 32. Nah, yuk simak terus biar lebih tahu dalam siapa sih Raja Salman itu. Nah, di sini saya mau ngejelasin dulu nih siapa sih Raja Salman itu. Nah, nama panjang dari Raja Salman adalah Salman bin Abdulaziz Al Saud yang lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1935 dan sebagai anak ke-25 dari Ibnu Saud yang merupakan Raja Arab Saudi yang memerintah sejak tahun 2015 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Arab Saudi dari tahun 2015 hingga 2022. Putra ke-25 Raja Abdulaziz, pendiri Arab Saudi, ia naik takhta pada tanggal 23 Januari tahun 2015. Sebelum akseksi, ia adalah putra mahkota Arab Saudi dari tanggal 19 Juni 2012 hingga 23 Januari 2015. Salman adalah kepala negara tertua yang masih hidup sekaligus raja tertua dan kepala negara pertama Arab Saudi yang lahir setelah penyatuan Arab Saudi. Dia dilaporkan memiliki kekayaan pribadi setidaknya 18 dolar miliar yang menjadikannya anggota kerajaan terkaya ketiga di dunia dan salah satu individu terkaya di dunia. Nah, Raja Salman ini juga memiliki total 3 orang istri. Istri yang pertama itu bernama Sultana binti Turki Al-Sudairi yang melahirkan 6 orang anak. Yang pertama ada Pangeran Fahd, Pangeran Ahmed, Pangeran Sultan, dan Pangeran Abdul Aziz, juga Pangeran Faisal. Dan yang terakhir ada seorang putri yang bernama Putri Hasan. Istri keduanya bernama Sarah binti Faisal Al-Subai'ai, darinya lahir 1 orang anak, yaitu Pangeran Saud. Dan istri ketiganya bernama Fahda binti Falah bin Sultan Al-Hitalayan, darinya lahir 6 orang anak. Yang pertama Pangeran Muhammad, yang kedua Pangeran Turki, yang ketiga Pangeran Khalid, yang keempat Pangeran Naif, yang kelima Pangeran Bandar, dan yang terakhir Pangeran Rakan. Salman adalah putra Raja Abdul Aziz dan Hafsah binti Ahmed Al-Suaidiri, menjadikannya salah satu dari 7 saudari. Ia menjabat sebagai wakil gubernur Riyadh dan kemudian menjadi gubernur Riyadh selama 48 tahun dari tahun 1963 hingga 2011. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Ia diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 2012. Salman menjadi raja pada tahun 2015 setelah kematian saudara tirinya yaitu Raja Abdullah. Sejak Januari 2024 ia menjadi putra tertua Raja Abdullah yang masih. Pada tanggal dan bulan Maret 2017, Raja Salman dan anggota kerajaan Arab Saudi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dalam rangka tur ke beberapa negara Asia. Kunjungan ini merupakan tujuan kedua dari pemimpin Arab Saudi setelah sebelumnya Raja Faisal mengunjungi Indonesia pada tahun 1970. Ia menjabat sebagai wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur Riyadh selama 43 tahun. Dari tahun 1963 sampai 2011, dia diangkat sebagai materi pertahanan pada tahun 2011. Ia juga terpilih sebagai putra mahkota pada tahun 2012. Pada tanggal 23 Januari 2015, Salman yang berusia 79 tahun diangkat sebagai Raja Arab Saudi setelah saudara tirinya Raja Abdullah meninggal karena pneumonia. Pada usia 90 tahun, Raja Salman menunjuk pada Pangeran Murki bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota. Pada sesi Raja Salman, yang pertama menempatkan kelompok muda dalam jabatan strategis. Setelah dia ditunjuk menjadi raja pada awal 2015 lalu, Raja Salman membuat gebrakan yang sedikit berbeda dengan raja-raja Arab Saudi sebelumnya. Yang kedua, tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Kalau di negara-negara lain, hukum terasa sangat sulit ditegakkan atau terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas, maka tidak demikian dengan Arab Saudi. Yang ketiga, humanisme Raja Salman. Sejak tahun 1965, Pangeran Salman sudah diamanahi oleh kerajaan untuk mengurusi perkara dan bantuan kemanusiaan bahkan setelah menjadi raja. Yang keempat, ada visi 2030. Reformasi ekonomi merupakan langkah kordat Arab Saudi untuk melepaskan ketergantungan terhadap minyak dan gas. Yang kelima, ada kebijakan Raja Salman. Raja Salman melakukan serangkaian kebijakan internal. Pertama, ia melakukan penangkapan terhadap sejumlah pengerangan dengan tuduhan korupsi. Hubungan kerjasama antara Arab Saudi dengan Indonesia. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi 5% per tahun, penduduk lebih dari 200 juta per orang, kondisi politik yang stabil, demokratis, dan terbuka merupakan daya tarik Arab Saudi kepada Indonesia. Sebagai pemimpin yang berpengaruh dalam dunia Arab dan Islam, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud adalah figur yang berpengaruh dalam sejarah modern Arab Saudi.
dan memainkan peran penting dalam mengarahkan negaranya melalui berbagai tantangan dan perubahan pada abad ke-21. Seorang pemimpin seperti Raja Salman sangat dibutuhkan karena pemimpin merupakan peranan besar dalam menggerakkan suatu organisasi ataupun negara. Raja Salman sendiri dari kecil sudah dididik untuk menjadi raja bersama dengan para saudaranya di sekolah yang khusus untuk para keluarga kerajaan. Itu yang membuat gaya kepemimpinannya menjadi lebih tertera dan itu yang membuat berbeda dari pada pemimpin di negara-negara lain. Tanggapan saya terhadap Raja Salman yaitu Raja Salman dikenal sebagai sosok pemimpin yang religius, tegas, adil, dan karismatik. Kehidupan dalam lingkungan keluarganya yang disiplin membuat Raja Salman memiliki sifat yang tegas dan adil dalam menegakkan hukum, baik itu terhadap kaum elit maupun rakyat biasa. Tanggapan saya mengenai Raja Salman merupakan sosok raja sangat arif sekaligus pemimpin agama yang bijaksana. Selain itu, kewibawaan dan kepribadian Raja Salman dianggap bisa menjadi perkara tercapainya mimpi perdamaian dunia. Nah, tanggapan dari saya, Raja Salman telah memberikan contoh tauladan sesuai dengan agama Islam, ya rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Raja Salman tidak saja menghargai sesama pemeluk agama Islam, tapi juga sang raja juga menghargai pemeluk agama lain. Hal itu diperlibatkan dengan melakukan pertemuan tidak saja dengan para tokoh agama Islam, tapi juga beliau mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama yang ada di Indonesia. Tanggapan saya untuk Raja Salman adalah pemimpin yang kuat dan tegas dan mencerminkan dinamika kompleks pemerintahan, dan juga Raja Salman pemimpin yang sangat baik melakukan tugasnya sebagai pemimpin negara dengan baik, maka negara pun menjadi maju berkembang dengan baik. Nah, gimana nih? Udah kenal siapa itu Raja Salman kan? Terima kasih atas waktunya.